Selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas salah satu kisah nyata horor paling legendaris di Indonesia. Sebuah cerita yang sudah lama melegenda sejak puluhan tahun lalu dan hingga kini masih membuat siapapun merinding hanya dengan mendengarnya. Sebelum kita mulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan cerita ini agar semakin banyak orang yang ikut menyelami misteri gelap kali ini. Sekarang, siapkan diri kalian karena kita akan memasuki dunia misteri hantu Jeruk Purut. TPU Jeruk Purut terletak di Jakarta Selatan yang luasnya lebih dari 9 hektar yang penuh dengan ribuan nisan dari berbagai tahun. Terdapat banyak pohon besar yang menjulang tinggi, menciptakan suasana gelap bahkan di siang hari. Bagi sebagian orang, pemakaman ini hanyalah sebuah tempat biasa. Namun, bagi warga sekitar, tempat ini menyimpan rahasia kelam. Ada satu kisah yang menjadi pusat ketakutan, yaitu legenda pendeta tanpa kepala. Konon, di masa penjajahan Belanda, ada seorang pendeta yang meninggal. Ia seharusnya dimakamkan di pemakaman Kristen. Namun, entah kenapa, karena sebuah kelalaian atau kesalahan, jenazahnya justru dikuburkan di TPU Jeruk Purut. Dan sejak itu, orang-orang percaya bahwa arwahnya tidak tenang. Ia bangkit dari kuburnya, berjalan mencari makam yang seharusnya. Yang membuat cerita ini semakin menyeramkan adalah wujud penampakannya. Seorang pendeta dengan jubah panjang berwarna hitam. Tubuhnya yang tegap, tinggi, tapi tanpa kepala. Kepalanya justru ia bawa di tangannya dengan mata melotot, seolah menatap siapapun yang berani melihat ke arahnya. Dan yang paling menyeramkan, ada selalu seekor anjing hitam besar yang berjalan di sisinya dengan mata yang merah menyala, seperti siap untuk menerkam. Ada banyak kesaksian tentang penampakan ini. Salah satunya yaitu dari seorang penjaga makam. Ia bercerita kalau suatu malam Jumat, ketika ia sedang berkeliling untuk patroli, dari kejauhan terlihat sosok pria berjalan sendirian. Awalnya, ia mengira itu hanyalah seorang peziarah biasa. Tapi, ketika ia semakin dekat, ia menyadari sesuatu yang aneh. Sosok itu tidak punya kepala. Kepalanya justru ditenteng di tangannya. Dan kepala itu menatap lurus padanya. Ketakutan luar biasa membuat penjaga itu lari, menjatuhkan senter yang dipegangnya, dan tidak pernah lagi berani untuk ronda sendirian. Warga lain juga bercerita kalau setiap malam Jumat akan terdengar lolongan anjing yang panjang dan melengking. Tapi anehnya, tidak ada satupun anjing di area
itu. Salah satu hal yang membuat kisah ini semakin populer adalah mitos angka ganjil. Konon, jika seseorang datang ke TPU Jeruk Purut pada malam Jumat dengan orang yang berjumlah ganjil, maka kemungkinan besar hantu itu akan menampakkan diri. Sudah banyak remaja yang iseng mencoba membuktikan teori tersebut. Ada yang datang berlima, bertiga, atau bahkan sendirian. Hasilnya, mereka semua mengaku mengalami kejadian menyeramkan, seperti tiba-tiba tersesat, meski mereka benar-benar sudah hafal jalannya. Mendengar bisikan, memanggil nama satu persatu. Ada juga yang melihat bayangan tambahan berjalan di samping mereka. Bahkan beberapa orang sampai kerasukan berbicara dengan suara asing, menyebut nama-nama orang di kelompok itu dan memperingatkan mereka agar mereka segera meninggalkan tempat itu. Salah satu kisah nyata yang terjadi pada tahun 1990-an adalah sekelompok mahasiswa yang datang ke Jeruk Purut untuk sebuah uji nyali. Saat itu mereka datang berlima, dan saat mereka keluar, salah satu dari mereka menghitung. Anehnya, jumlahnya ada 6 orang. Padahal tidak ada satupun yang baru bergabung. Mereka yakin ada sosok lain yang ikut berjalan bersama mereka. Tak hanya di dalam makam, suasana menyeramkan juga dirasakan oleh orang-orang yang melintas di dekatnya. Seorang tukang ojek pernah bercerita kalau suatu malam saat ia membawa penumpang melewati jalan dekat Jeruk Purut, ia melihat ke arah spion dan terkejut penumpangnya berubah menjadi sosok berjubah hitam tanpa kepala. Ia hampir jatuh dari motornya karena kaget, dan saat ia berhenti, sosok itu sudah menghilang begitu saja. Ada juga seorang ibu rumah tangga yang tinggal tak jauh dari area itu. Ia bercerita kalau hampir setiap malam Jumat akan terdengar langkah kaki berat di halaman rumahnya, dan ketika ia membuka pintu, hanya terlihat bekas kaki yang sangat besar yang berjalan mengarah ke area TPU. Beberapa orang mencoba untuk merekam suasana TPU Jeruk Purut di malam hari. Beberapa dari mereka sering mendapatkan hal-hal yang aneh. Ada yang mendapati kamera mereka tiba-tiba mati, baterai yang penuh tiba-tiba kosong, dan ada juga rekaman video yang ketika diputar ulang terdengar suara desahan berat, meski di lokasi tersebut tidak ada siapapun selain orang yang merekam. Pernah juga beredar satu foto seorang remaja yang berpose di dekat nisan, dan saat diperbesar terlihat sebuah bayangan hitam tinggi menjulang di belakangnya. Meski saat itu tidak ada apapun.
Karena begitu menyeramkan, kisah ini akhirnya diangkat ke layar lebar pada tahun 2006 dengan judul Hantu Jeruk Purut. Film ini begitu sukses. Namun, bagi warga sekitar, film hanyalah gambaran kecil dari kenyataan yang lebih menakutkan. Dan hingga kini, orang-orang masih percaya bahwa roh pendeta tanpa kepala itu masih tetap gentayangan mencari makam yang seharusnya. Dan siapapun yang datang dengan jumlah ganjil akan menjadi saksi kehadirannya. Itulah kisah misteri hantu jeruk purut, sebuah legenda horor yang tidak pernah padam meski zaman terus berubah. Bagaimana menurut kalian? Apakah ini hanya sekadar cerita mistis ataukah benar-benar nyata? Dan beranikah kalian mencoba untuk datang ke TPU Jeruk Purut di malam Jumat dengan jumlah orang yang ganjil atau bahkan sendirian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk tekan like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan subscribe agar channel ini terus menghadirkan kisah-kisah horor nyata dari seluruh penjuru Indonesia. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Dan ingat, jangan pernah berjalan sendirian di dekat makam tua. Siapa tahu ada sosok yang ikut berjalan di sampingmu.